Penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman. 1. Penata laksana bangunan gedung sedang melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Metode non-destructive testing atau NDT yang paling tepat untuk mendeteksi retak internal pada beton tanpa merusak struktur adalah A. Uji hammer test. B. Uji ultrasonic pulse velocity. C. Uji core drill. D. Uji SLAM. E. Uji pull out. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji ultrasonic pulse velocity adalah metode NDT yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi retak internal dan kepadatan beton tanpa merusak struktur, sehingga paling sesuai untuk kasus ini. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam perencanaan kawasan permukiman baru, penata laksana kawasan permukiman harus mempertimbangkan koefisien dasar bangunan atau KDB maksimum untuk kawasan perumahan kepadatan sedang. Berdasarkan Permen PUPR nomor 22 PRTM 2018, berapakah KDB maksimum yang diperbolehkan? A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%, E. 90%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen PUPR nomor 22 PRTM 2018, KDB maksimum untuk kawasan perumahan kepadatan sedang adalah 60%. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata laksana bangunan gedung menemukan bahwa sebuah gedung perkantoran 5 lantai tidak memiliki tangga darurat. Berdasarkan Permen PUPR nomor 14 PRTM 2017, berapakah jumlah minimum tangga darurat yang seharusnya disediakan? A. 1 buah. B. 2 buah. C. 3 buah. D. 4 buah. E. Tidak wajib memiliki tangga darurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permen PUPR nomor 14 PRTM 2017, gedung dengan 5 lantai atau lebih wajib memiliki minimal 2 buah tangga darurat yang terpisah. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penata laksana kawasan permukiman sedang mengevaluasi sistem drainase di sebuah kawasan perumahan baru. Jika intensitas hujan rencana adalah 100 mm per jam dan luas daerah tangkapan air 5 hektar, berapakah debit limpasan permukaan yang harus ditampung oleh sistem drainase jika koefisien limpasan rata-rata kawasan adalah 0,6? A. 0,83 meter kubik detik. B. 1,67 meter kubik detik. C. 2,50 meter kubik detik. D. 3,33 meter kubik detik. E. 4,17 meter kubik detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan rumus rasional Q sama dengan 0,278 X C X Y X A, di mana C sama dengan 0,6, I sama dengan 100 mm per jam, dan A sama dengan 5 hektar, maka Q sama dengan 0,278 X 0,6 X 100 kali 5 sama dengan 0,83 meter kubik detik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pemeriksaan kualitas air minum di kawasan permukiman, penata laksana kawasan permukiman menemukan kandungan E. coli sebanyak 3/100 ml sampel. Berdasarkan Permenkes nomor 492 MENKESPERIV 2010, bagaimana status kelayakan air minum tersebut? A. Layak, karena masih di bawah batas maksimum. B. Tidak layak, karena melebihi batas maksimum. C. Layak dengan syarat dilakukan klorinasi. D. Perlu dilakukan pengujian ulang. E. Layak untuk mandi, tidak layak untuk diminum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenkes nomor 492 MENKESPERIV 2010, kandungan E. coli dalam air minum harus 0 per 100 ml sampel. Adanya 3 E. coli per 100 ml menjadikan air tersebut tidak layak minum. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penata laksana bangunan gedung sedang mengevaluasi sistem proteksi petir pada sebuah gedung tinggi. Jika tinggi gedung adalah 100 meter, berapakah radius proteksi minimum yang harus dicakup oleh sistem terminasi udara berdasarkan metode bola bergulir atau rolling spare method sesuai SNI 0370152004? A. 20 meter. B. 30 meter. C. 45 meter. D. 60 meter. E. 75 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan SNI 0370152004, untuk gedung dengan tinggi 100 meter, radius proteksi minimum yang harus dicakup dengan metode bola bergulir adalah 45 meter. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam perencanaan kawasan permukiman baru, penata laksana kawasan permukiman harus menyediakan ruang terbuka hijau atau RTH publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, berapakah persentase minimum RTH publik yang harus disediakan dari total luas wilayah kota kawasan perkotaan? A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%. E. 30%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa RTH publik minimal 20% dari total luas wilayah kota kawasan perkotaan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penata laksana bangunan gedung sedang mengevaluasi kinerja energi sebuah gedung perkantoran. Jika intensitas konsumsi energi atau IKE gedung tersebut adalah 250 kWh per meter persegi tahun, bagaimanakah klasifikasi efisiensi energi gedung tersebut berdasarkan Permen ESDM nomor 14 tahun 2012? A. Sangat efisien. B. Efisien. C. Cukup efisien. D. Boros. E. Sangat boros. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen ESDM nomor 14 tahun 2012, IKE 250 kWh per meter persegi tahun untuk gedung perkantoran termasuk dalam klasifikasi cukup efisien, atau 195 sampai 265 kWh per meter persegi tahun. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penata laksana kawasan permukiman menemukan bahwa sebuah kawasan permukiman memiliki tingkat pelayanan air bersih hanya 60%. Berdasarkan Permen PUPR nomor 27 PRTM 2016, berapakah target minimal tingkat pelayanan air minum yang harus dicapai pada tahun 2024? A. 70%. B. 80%. C. 90%. D. 95%. E. 100%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen PUPR nomor 27 PRTM 2016 menetapkan target 100% akses air minum yang aman pada tahun 2024 sebagai bagian dari SDGs. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengevaluasi struktur bangunan pasca gempa, penata laksana bangunan gedung menggunakan metode Rapid Visual Screening atau RVS sesuai dengan FEMA P154. Jika skor akhir RVS sebuah bangunan adalah 1,2, apa rekomendasi yang harus diberikan? A. Bangunan aman dan tidak memerlukan evaluasi lebih lanjut.
B. Bangunan perlu diperkuat strukturnya. C. Bangunan perlu evaluasi lebih detail oleh ahli struktur. D. Bangunan harus segera dikosongkan. E. Bangunan harus dibongkar dan dibangun ulang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut FEMA P154, skor RVS di bawah 2,0 mengindikasikan bahwa bangunan memerlukan evaluasi lebih detail oleh ahli struktur untuk menentukan kebutuhan perkuatan atau tindakan lainnya. Kita masuk soal berikutnya.